Mendekati akhir tahun 2024. Ramalan mengerikan dari paranormal sakti Kalimantan mulai terwujud. Gempa besar, letusan gunung, banjir bandang. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Mereka yang memiliki kepekaan batin telah melihatnya, tetapi apakah kita siap menghadapi ancaman semesta yang mulai murka? Tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana sosial yang menghancurkan. Kelaparan, kerusuhan, dan pertanda dari alam gaib. Apa yang sebenarnya akan terjadi di penghujung tahun ini? Bagaimana kita bisa selamat dari kiamat kecil ini? Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Mendekati akhir tahun 2024, langit di atas Kalimantan tampak lebih suram dari biasanya. Para paranormal sakti yang memiliki kepekaan batin sudah lama memperingatkan adanya tanda-tanda bahaya yang mengancam. Mereka melihat semesta mulai murka, memberi peringatan keras terhadap umat manusia. Kabut mistis yang menyelimuti beberapa kawasan, ditambah dengan fenomena alam yang tidak biasa, semakin menegaskan ramalan mereka. Aura ketakutan dan kecemasan mulai menyebar di kalangan masyarakat yang percaya akan kekuatan batin para tokoh sakti ini. Dari penglihatan batin para paranormal, mereka mendeteksi adanya pergerakan tektonik besar yang akan memicu bencana dahsyat. Tidak hanya gempa, tetapi juga bencana lain yang lebih mematikan menanti di ujung tahun. Semesta, yang telah terlalu lama diabaikan dan dirusak oleh tangan manusia, kini menuntut balas. Mereka yang memiliki mata batin yang tajam telah melihat peringatan ini jauh-jauh hari, namun tak banyak yang mendengarkan. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, peringatan ini seperti bom waktu. Suara gaib yang didengar para paranormal adalah suara gemuruh dari dalam bumi, seolah alam sedang berbicara, bersiap untuk melepaskan amarahnya. Peringatan ini bukan hanya isapan jempol belaka, melainkan pesan yang perlu diperhatikan demi keselamatan banyak jiwa. Ramalan tentang gempa bumi Megatrust menjadi salah satu hal paling mengerikan yang diprediksi terjadi di penghujung tahun 2024. Berdasarkan penglihatan batin para paranormal sakti Kalimantan, gempa ini akan menghantam dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skala gempanya diperkirakan mencapai lebih dari 8 magnitudo, membawa malapetaka yang luas dan kerusakan yang tak terhindarkan. Tak hanya peramal, para ilmuwan dari BMKG juga telah memperingatkan potensi ancaman gempa Megatrust di wilayah Indonesia. Getaran dahsyat dari gempa ini tidak hanya mengancam bangunan dan infrastruktur, tetapi juga memicu gelombang laut besar yang menyerbu masuk ke daratan. Tsunami yang terbentuk dari gempa ini akan membawa kekacauan luar biasa, menyeret apa saja yang ada di jalurnya. Bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir, ancaman ini bukan lagi sekadar ramalan, tetapi kenyataan yang semakin mendekat. Bencana ini diprediksi akan menghancurkan banyak kota dan menenggelamkan peradaban yang berada di garis pantai. Gelombang air laut akan menghantam dengan kekuatan luar biasa, membawa banyak korban jiwa dan kerugian materi yang tak terhitung. Para paranormal telah melihat ini dengan jelas, namun hanya sedikit yang siap menghadapi kenyataan pahit tersebut. Tsunami yang dipicu oleh gempa Megatrust diramalkan akan membawa air laut ke daratan dengan daya rusak yang tak terbayangkan. Menurut para paranormal sakti, air laut yang meluap itu akan menyapu segalanya, mulai dari bangunan, rumah, hingga manusia. Mereka yang tidak waspada akan tersapu habis oleh terjangan air yang datang seperti monster besar. Peristiwa ini dipandang sebagai puncak dari kemarahan alam yang telah dipendam terlalu lama. Masyarakat yang tinggal di dekat pesisir sudah mulai resah mendengar kabar ini. Mereka yang percaya akan ramalan dari para tokoh sakti, mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Namun, tidak semua orang dapat menghindari bencana sebesar ini. Bagi sebagian besar, bencana ini akan datang secara tiba-tiba dan membawa kehancuran yang tidak bisa dihindari. Gelombang air laut yang menyerbu diperkirakan akan melaju jauh ke dalam daratan, menjangkau wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Dampak dari luapan air ini tak hanya akan menghancurkan fisik, tetapi juga memporak-porandakan mental dan spiritual mereka yang terkena dampaknya. Ini adalah bencana yang akan mengubah peta peradaban di banyak daerah. Selain ancaman dari gempa, sejumlah gunung berapi keramat juga diramalkan akan meletus menjelang akhir tahun 2024. Menurut para paranormal Kalimantan, gunung-gunung ini sudah lama menyimpan energi yang siap meledak kapan saja. Energi ini bukan hanya berasal dari perut bumi, tetapi juga dari kekuatan mistis yang menguasai gunung-gunung tersebut. Salah satu gunung yang diprediksi akan meletus adalah Gunung Keramat yang dianggap tempat bersemayamnya makhluk gaib. Letusan dari gunung-gunung ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Bagi yang percaya, letusan tersebut adalah tanda bahwa alam gaib turut mengamuk.
Para paranormal telah berusaha memberikan peringatan kepada masyarakat sekitar gunung, tetapi tidak semua percaya. Mereka yang memiliki kepekaan batin merasakan getaran-getaran aneh yang keluar dari gunung-gunung tersebut, seolah makhluk-makhluk gaib sedang bersiap untuk menyerang. Kekacauan yang ditimbulkan oleh letusan gunung ini akan merambat ke berbagai daerah, menambah daftar panjang bencana yang diprediksi akan terjadi di penghujung tahun. Debu vulkanik, aliran lahar, dan gas beracun akan menutupi langit, menciptakan suasana mencekam di banyak wilayah. Bagi mereka yang tidak siap, letusan ini akan menjadi awal dari rangkaian bencana yang lebih besar. Salah satu ramalan mengerikan lainnya adalah meningkatnya angka kecelakaan yang akan terjadi di akhir tahun 2024. Menurut para paranormal sakti, semesta tidak hanya menunjukkan kemarahannya melalui gempa dan letusan gunung, tetapi juga melalui kecelakaan yang semakin banyak terjadi. Angka kecelakaan di jalan raya, laut, dan udara diprediksi melonjak tajam. Ini adalah akibat dari ketidakseimbangan energi yang terjadi di bumi, membuat segalanya tidak stabil. Kecelakaan-kecelakaan ini akan datang tiba-tiba dan di tempat-tempat yang tidak terduga. Baik itu di jalur transportasi umum, di jalan-jalan besar, hingga di laut yang tenang, semuanya akan terdampak oleh energi negatif yang beredar di bumi. Kecelakaan ini akan membawa banyak korban jiwa dan memperburuk situasi yang sudah tidak menentu di akhir tahun. Bagi para paranormal, ini adalah bagian dari peringatan bahwa manusia harus lebih waspada terhadap tanda-tanda alam. Kecelakaan yang terus meningkat ini juga menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya datang dalam bentuk gempa atau banjir, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan manusia. Selain gempa dan letusan gunung, para paranormal Kalimantan juga meramalkan bencana banjir besar yang akan melanda beberapa daerah di Indonesia pada akhir tahun 2024. Banjir ini bukan sekadar genangan air biasa, tetapi banjir yang disertai dengan luapan sungai dan hujan yang terus-menerus. Beberapa wilayah yang sudah rentan dengan curah hujan tinggi akan mengalami bencana yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Hal ini dipicu oleh ketidakseimbangan alam yang semakin jelas terasa. Banjir besar ini diprediksi akan menyapu rumah-rumah penduduk, menggenangi lahan pertanian, dan menghancurkan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan. Daerah perkotaan pun tidak luput dari ancaman banjir. Air akan menggenangi jalanan, merendam kendaraan, dan memutus akses ke berbagai tempat. Para paranormal telah memperingatkan agar masyarakat mempersiapkan diri dan mengungsi jika perlu, karena banjir ini akan datang secara tiba-tiba dengan dampak yang luas. Para paranormal juga melihat bahwa banjir ini adalah tanda bahwa manusia telah gagal menjaga keseimbangan alam. Banjir yang semakin sering terjadi dianggap sebagai wujud amarah semesta yang tidak dapat lagi dihindari. Ini adalah peringatan terakhir bagi umat manusia untuk segera berubah, sebelum bencana yang lebih besar datang menghantam. Di samping bencana-bencana alam yang merusak bumi, para paranormal sakti juga meramalkan munculnya fenomena aneh di langit. Cahaya-cahaya misterius dan kilatan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan akan menghiasi langit malam di beberapa daerah. Bagi mereka yang percaya, ini adalah tanda bahwa alam gaib sedang bergerak dan mengambil peran dalam perubahan yang sedang terjadi di bumi. Cahaya-cahaya tersebut tidak hanya menjadi tanda bahaya, tetapi juga peringatan bagi manusia untuk segera bertobat. Para paranormal memperingatkan bahwa fenomena ini bukan sekadar ilusi atau penampakan biasa, melainkan sinyal dari kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Mereka yang melihat fenomena ini akan merasakan ketakutan mendalam, seolah langit sendiri sedang marah kepada manusia. Para paranormal menyarankan agar manusia tidak mengabaikan fenomena ini, melainkan segera berdoa dan mencari perlindungan. Fenomena aneh di langit ini dipercaya sebagai pertanda akhir dari banyak hal, sekaligus awal dari perubahan besar yang akan mengguncang bumi. Semakin sering fenomena ini muncul, semakin dekat pula manusia dengan bencana besar yang diramalkan. Melihat berbagai bencana yang diramalkan, beberapa paranormal sakti di Kalimantan mulai melakukan ritual-ritual sakral untuk menghalau kekuatan negatif yang sedang berkumpul. Mereka melakukan upacara adat dan pemanggilan roh leluhur untuk meminta perlindungan dari alam gaib. Ritual ini dilakukan di tempat-tempat keramat, seperti gunung dan hutan, yang dianggap sebagai pusat energi spiritual. Ritual-ritual ini dipercaya dapat menenangkan semesta yang sedang bergolak, meskipun tidak bisa sepenuhnya mencegah bencana yang akan datang. Para tokoh sakti melakukan persembahan kepada para dewa dan leluhur, memohon agar bencana yang diramalkan bisa diperingan. Mereka juga mengingatkan masyarakat agar ikut serta dalam doa dan laku spiritual, demi keselamatan bersama. Meski begitu, tidak semua orang percaya pada kekuatan ritual ini. Bagi sebagian orang, bencana yang diramalkan adalah takdir yang tidak bisa dihindari, meskipun telah dilakukan berbagai upaya spiritual. Namun, para paranormal tetap yakin bahwa dengan laku batin yang tepat, manusia masih bisa mencari perlindungan dan menghindari dampak paling buruk dari bencana-bencana yang akan datang. Selain bencana di daratan,
ramalan para paranormal Kalimantan juga mencakup kekuatan laut yang bangkit di penghujung tahun 2024. Laut yang selama ini tenang diprediksi akan menjadi sumber malapetaka yang tak terelakkan. Luapan air laut bukan hanya akan terjadi akibat tsunami, tetapi juga dari badai besar yang datang dari samudera. Gelombang-gelombang tinggi akan menghantam kapal-kapal yang berlayar, menenggelamkan mereka tanpa peringatan. Kekuatan laut yang bangkit ini dihubungkan dengan makhluk-makhluk gaib yang menghuni laut dalam, yang selama ini telah terganggu oleh aktivitas manusia. Menurut para paranormal, makhluk-makhluk ini marah karena manusia telah merusak ekosistem laut dan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kini, saatnya bagi laut untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Bencana laut ini diprediksi akan meluluhlantakkan industri perikanan dan pelayaran. Banyak kapal yang hilang, sementara masyarakat pesisir akan merasakan dampak paling besar dari gelombang besar yang menghantam. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi ancaman mematikan. Para paranormal sakti dari Kalimantan telah lama meramalkan bahwa mendekati penghujung tahun 2024, Indonesia akan menghadapi apa yang mereka sebut sebagai kiamat kecil. Ini bukan kiamat dalam pengertian akhir dunia secara keseluruhan, melainkan serangkaian bencana yang datang bertubi-tubi, menyebabkan kehancuran besar-besaran dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bencana alam, sosial, dan spiritual akan berpadu menjadi satu, menciptakan situasi yang sangat mencekam. Bencana alam seperti gempa, letusan gunung, banjir, dan gelombang laut yang besar akan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Sementara itu, di sisi sosial, kerusuhan dan kejahatan akan meningkat drastis, dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan kepanikan masyarakat. Bahkan, hubungan antar agama dan antar kelompok akan merenggang, memperburuk situasi yang sudah kacau. Banyak paranormal meyakini bahwa, kiamat kecil, ini adalah fase transisi sebelum dunia memasuki era baru. Namun, para paranormal juga menyebutkan bahwa tidak semua orang akan terkena dampak dari kiamat kecil ini. Hanya mereka yang tidak siap dan abai terhadap tanda-tanda semesta yang akan menjadi korban. Masyarakat diimbau untuk memperkuat iman dan batin mereka, serta menjaga hubungan baik dengan alam. Bagi mereka yang waspada dan melakukan persiapan spiritual, ada harapan untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit ini. Ketika bencana demi bencana melanda, masyarakat mulai mengalami kepanikan massal. Banyak yang berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat perlindungan, tetapi sayangnya tidak semua daerah aman dari bencana. Situasi menjadi semakin kacau ketika pasokan makanan mulai berkurang drastis. Panen gagal akibat bencana, sementara distribusi makanan terhambat karena banyaknya jalan dan infrastruktur yang rusak. Kelaparan massal mulai melanda berbagai wilayah, terutama daerah-daerah yang sudah sejak lama bergantung pada pertanian. Penduduk di kota-kota besar pun tidak terlepas dari ancaman ini, karena suplai bahan makanan dari luar kota tidak lagi bisa diandalkan. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara bantuan dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan sulit untuk mencapai daerah-daerah terdampak. Di tengah kelaparan ini, banyak orang yang mulai kehilangan harapan. Dalam situasi seperti ini, para paranormal memperingatkan agar masyarakat tidak kehilangan akal sehat. Mereka yang bertindak dengan panik justru akan lebih mudah menjadi korban. Sebaliknya, mereka yang tetap tenang dan saling membantu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Menurut ramalan, hanya dengan kebersamaan dan kepedulian satu sama lain, masyarakat bisa melewati masa-masa kelam ini. Di tengah kepanikan dan kekacauan yang melanda, para paranormal meramalkan akan muncul seorang pemimpin spiritual yang akan menuntun masyarakat keluar dari kegelapan. Pemimpin ini bukanlah tokoh politik atau pemimpin militer, melainkan seseorang yang memiliki kebijaksanaan batin yang mendalam. Dia akan dikenal bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kemampuannya untuk menyatukan hati dan pikiran masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemimpin spiritual ini diyakini akan muncul dari salah satu daerah yang tidak terlalu terdampak oleh bencana, namun tetap merasakan penderitaan masyarakat. Dengan wibawanya, ia akan mengajak masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, menjauh dari keserakahan dan kesombongan yang selama ini merusak hubungan manusia dengan alam. Kehadirannya akan memberikan harapan baru, meski situasi masih sangat sulit. Paranormal percaya bahwa pemimpin ini tidak hanya akan menuntun masyarakat secara spiritual, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk bertahan di masa-masa sulit. Ia akan mendorong masyarakat untuk memperkuat solidaritas, melakukan gotong royong, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan luar. Di tangan pemimpin inilah, masa depan Indonesia setelah bencana dipertaruhkan. Di samping bencana alam, para paranormal juga meramalkan akan terjadi bencana sosial yang mengancam stabilitas masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dan ketimpangan ekonomi akan memicu protes besar-besaran di beberapa kota besar.
Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan atau perhatian yang cukup akan turun ke jalan, menuntut perubahan dan keadilan. Kerusuhan ini berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal yang memperparah situasi. Bentrokan antar warga, penjarahan, dan kekerasan akan semakin meningkat seiring dengan menipisnya persediaan bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam kondisi seperti ini, hukum dan tata tertib sulit untuk ditegakkan, karena aparat keamanan juga kewalahan menangani skala kerusuhan yang begitu luas. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam harmoni akan mulai terpecah belah akibat rasa frustasi dan ketidakpercayaan yang meluas. Para paranormal memperingatkan bahwa bencana sosial ini bisa jauh lebih merusak daripada bencana alam, karena akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menegaskan bahwa hanya dengan kesadaran kolektif, masyarakat bisa terhindar dari kehancuran sosial ini. Disinilah pentingnya peran pemimpin spiritual yang telah diramalkan akan muncul, untuk meredam gejolak dan mengembalikan kedamaian di tengah kekacauan. Selain fenomena alam dan gejolak sosial, para paranormal juga meramalkan adanya campur tangan dari alam gaib dalam situasi bencana di akhir tahun 2024. Mereka yang memiliki kepekaan batin akan merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang berusaha memberi petunjuk kepada manusia. Penampakan-penampakan gaib, mimpi-mimpi aneh, dan suara-suara misterius akan semakin sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang akan dilanda bencana. Para paranormal memperingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan pertanda-pertanda ini, karena ini adalah bentuk peringatan terakhir sebelum bencana besar datang. Mereka yang peka terhadap pertanda gaib akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau meremehkan pertanda ini akan mengalami nasib buruk yang tidak terduga. Alam gaib, menurut para paranormal, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka alam gaib akan bertindak untuk memperbaiki keadaan, meski dengan cara yang seringkali tampak menakutkan bagi manusia. Masyarakat diimbau untuk tetap rendah hati dan menghormati kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka, sebagai bentuk perlindungan dari bencana yang lebih besar. Mendekati penghujung tahun 2024, semua tanda-tanda bencana dan kerusakan alam serta sosial yang telah diramalkan oleh para paranormal sakti dari Kalimantan akan mulai terlihat dengan jelas. Namun, di balik segala kehancuran ini, mereka juga meramalkan bahwa bencana-bencana tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari perubahan besar yang akan membawa dunia ke era baru. Para paranormal menyebutkan bahwa setelah serangkaian bencana ini, manusia akan mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama. Mereka yang selamat dari bencana akan hidup dengan kesadaran baru, lebih menghargai kehidupan, alam, dan hubungan antar umat manusia. Inilah saat di mana peradaban manusia akan mengalami pergeseran menuju kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang. Meski penuh dengan tantangan, perubahan besar ini diyakini akan membawa kebaikan bagi generasi mendatang. Namun, para paranormal memperingatkan bahwa proses menuju perubahan ini tidak akan mudah. Hanya mereka yang mampu bertahan dan belajar dari bencana yang akan menjadi bagian dari dunia baru yang lebih baik. Disinilah pentingnya persiapan, baik fisik maupun spiritual, agar manusia bisa selamat dan mengambil bagian dalam perubahan besar yang akan datang. Bencana besar yang melanda menjelang akhir tahun 2024 akan memberikan dampak yang besar pada ekonomi. Kerusakan infrastruktur, penutupan area bisnis, dan gangguan dalam kegiatan ekonomi akan mengakibatkan kerugian finansial yang substansial. Usaha kecil dan besar akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan operasional mereka, sementara biaya perbaikan dan rekonstruksi akan membebani anggaran pemerintah dan sektor swasta. Perekonomian lokal dan nasional akan mengalami perlambatan akibat bencana ini. Aktivitas perdagangan akan terganggu, dan pengangguran mungkin meningkat karena penutupan perusahaan dan sektor-sektor yang terdampak. Pemerintah akan perlu merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi yang efektif untuk mengatasi dampak tersebut dan mendorong pertumbuhan kembali. Dalam situasi ini, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, akan sangat berharga. Program bantuan ekonomi dan investasi dalam infrastruktur akan menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak jangka panjang dari bencana. Selain dampak fisik dan ekonomi, bencana besar akan mempengaruhi aspek sosial dan psikologis masyarakat. Trauma yang diakibatkan oleh bencana dapat mempengaruhi kesejahteraan mental individu dan komunitas. Ketidakpastian dan kehilangan yang dialami dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Penting bagi layanan kesehatan mental untuk memberikan dukungan kepada korban bencana. Program pemulihan psikologis dan konseling akan membantu individu mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan mereka. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa dukungan yang diperlukan tersedia bagi semua orang yang terdampak.
Komunitas juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pemulihan sosial. Membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan mendukung integrasi kembali ke dalam masyarakat akan menjadi bagian dari upaya pemulihan secara keseluruhan.